Shalom saudara sekalian, kembali kita bertemu di dalam Perenungan Gema pada hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai tema waktu Tuhan, terambil daripada kitab Ester pasalnya yang ke-5 sampai yang ke-6. Saya mengajak saudara untuk boleh membaca terlebih dahulu dari Perenungan Gema dan juga ayat Alkitab yang telah ditentukan, sehingga boleh mendapatkan gambaran yang lebih jelas akan perenungan dari kita hari ini. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami akan belajar firman-Mu. Biarlah kami boleh mengerti akan waktu Tuhan yang tepat untuk kami dan bukan waktu kami untuk Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan boleh singkapkan sehingga kami mengerti dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, biarlah kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan membacakan beberapa ayat untuk saudara, terambil dari Ester pasalnya yang ke-5. Ayat yang pertama, demikian. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Maka titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Saudara, kita melihat bahwa kesediaan Ratu Ester untuk menghadap raja tanpa dipanggil. Ini adalah menuntut keberanian daripada Ratu Ester itu. Karena apa? Karena Raja Ahasiweros sudah memiliki reputasi yang tidak baik dengan ratu sebelumnya. Ya, Ratu Wasti. Dia memperlakukan ratunya seperti apa? Dengan buruk, orang-orang sudah tahu. Jadi, waktu Ester diperkenankan untuk menemui raja, dia tidak langsung melontarkan akan permintaannya. Tetapi dia memiliki strategi, saudara. Dia terlebih dahulu memenangkan kepercayaan raja kepadanya dan ingin agar pesta yang diadakannya dihadiri oleh raja dan Haman. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan akan kejahatan daripada Haman. Nah, tapi Ester belum berani menyampaikan permintaannya. Sehingga dia mengadakan perjamuan selama beberapa hari berturut-turut untuk menunda waktu. Dia ingin mengungkapkan rahasianya, mengungkapkan isi hatinya, namun kata-katanya tidak bisa keluar karena saat itu bukanlah waktu yang tepat untuk berbicara. Itu sebabnya Allah menuntun dia untuk menunda, mengungkapkan akan isi hatinya. Nah, di satu sisi kita melihat ada seseorang yang bernama Haman. Dia adalah orang yang gila hormat. Sikap paman Ester yaitu Mordekai yang tidak mau tunduk membuat Haman kesal, membuat Haman merasa dilecehkan, membuat Haman merasa tidak dihormati. Akan tetapi Tuhan membuat Haman menahan akan rasa sakit hatinya terhadap Mordekai dan tidak segera melampiaskan kemarahannya, sehingga akhirnya rencana Tuhan boleh terlaksana. Sebenarnya sumber permasalahan di sini kita melihat bukanlah pada sikap Mordekai yang tidak mau tunduk, tetapi kepada sikap Haman yang sebenarnya berasal dari rasa insecure daripada dirinya,
rasa rendah diri yang membuat Haman menuntut akan penghormatan yang berlebihan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk Mordekai. Dan akhirnya dia membuat tiang gantung atau tiang sula untuk menggantung Mordekai yang mengungkapkan isi hati akan kekesalan daripada Haman yang gila hormat itu. Tetapi kita melihat bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi umatnya dan tidak bisa diduga oleh siapapun. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk umatnya dan tidak bisa diduga oleh siapapun. Suatu malam kita melihat kisahnya bahwa Raja Ahasiweros itu tidak bisa tidur. Ya, dia tidak bisa tidur. Dia akhirnya memanggil ajudannya dan meminta untuk dibacakan buku catatan sejarah yang antara lain memuat ternyata catatan laporan tentang Mordekai ya, yang mengungkapkan akan rencana pembunuhan oleh Bigtan dan Teres terhadap raja. Nah, setelah menyadari bahwa dalam catatan tersebut ternyata Mordekai belum diberi apresiasi atau penghargaan apa-apa atas jasanya, raja meminta Haman untuk memberikan penghargaan yang layak untuk Mordekai. Nah, kita melihat bahwa bagi Haman, peristiwa saat dia harus memberikan penghargaan terhadap musuh besarnya, yaitu Mordekai itu, merupakan penghinaan yang amat sangat memalukan. Istri dan juga para penasihat Haman melihat itu sebagai tanda, sebagai petunjuk akan di masa depan, bahwa Haman tidak akan bisa menang melawan Mordekai. Nah, kita melihat bahwa penundaan permintaan Ester terhadap raja ini mengalokasikan waktu Tuhan yang tepat untuk mempermuliakan Mordekai. Dalam hidup kita, kalau kita merefleksikan akan kejadian ini, mungkin kita sering tidak menyadari adanya pengaturan waktu Tuhan berkaitan dengan rencananya yang khusus untuk kita. Kita mungkin tidak sabar, kita mungkin merasa Tuhan tidak adil, kita mungkin merasa Tuhan tidak menjawab doa. Tetapi sebenarnya melalui kisah ini kita belajar bahwa ada penempatan waktu Tuhan yang terbaik untuk kita. Apakah kita mempercayai akan pengaturan Tuhan atau kita percaya kepada pengaturan diri kita? Biarlah kita boleh belajar dari Ester, dari Mordekai, dari Haman, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat untuk kita anak-anaknya. Biarlah kita boleh bersandar terus penuh hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah melalui perenungan hari ini yang sudah kami pelajari, kami melihat bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kami. Yang terbaik untuk Tuhan bukanlah pemikiran kami, tetapi pemikiran Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu ini, dan biarlah firman-Mu ini kembali menguatkan iman kami, yang mungkin sudah lesu, sudah putus asa, sudah ketakutan, dan tidak berharap lagi pada Tuhan. Sehingga boleh kami kembali menaruh pengharapan kami kepada Tuhan, dan percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya, kami berserah, kami serahkan hidup kami terus di dalam pimpinan tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari. Tuhan Yesus memberkati.